Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki dari GKI Tuban. Dan kita ada di dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin mengajak untuk kita bersama membaca 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara dikasihi Tuhan, menanti, ada orang yang mengatakan bahwa menanti itu membosankan, bahkan sia-sia, membuang-buang waktu. Karena dia menganggap bahwa ada hal yang penting, ada hal yang lebih baik yang bisa dia kerjakan. Tetapi ada juga orang lain, saudara, yang mengatakan bahwa menanti itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Menanti itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan, menggembirakan. Karena apa? Karena apa yang sedang dia nantikan itu menyenangkan. Apa yang dia tunggu itu membahagiakan. Entah kelahiran seorang putra di antara mereka, atau bahkan berita sukacita yang mungkin akan dia terima, dan lain sebagainya. Sehingga menanti, dan seberapa lama pun dia menanti, itu akan dikerjakan dengan senang. Nah, saudara, bukankah kita saat ini pun juga ada di dalam masa penantian? Penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua, parousia. Nah, apa yang bisa kita kerjakan dalam masa penantian kita? Apa yang bisa kita lakukan dalam masa penantian kita? Bukankah kita ini sudah mendengar akan berita sukacita bahwa Mesias itu telah lahir, Juru Selamat itu telah lahir dalam peristiwa Natal beberapa hari yang lalu kita bersama rayakan. Berita yang menggembirakan. Tetapi pada saat ini pun kita masih melakukan sebuah perjalanan ke depan yang kita tidak tahu, apalagi di tengah situasi dan pandemi yang terjadi pada saat ini. Kita ada di dalam masa yang penuh dengan kesukaran, bahkan mungkin kita yang ada di dalam penderitaan. Penantian yang bagaimanakah yang bisa kita kerjakan? Nah, saudara, dalam suratnya Rasul Petrus itu mengingatkan soal waktu. Waktu yang ada ini adalah waktu Tuhan. Ya, waktu yang dikatakan di sana bahwa satu hari itu bisa menjadi 1000 tahun di hadapan Tuhan. Ada kuasa yang mutlak di dalam Tuhan, bahwa dialah sang pengatur, dialah sang pemilik waktu itu. Ya, kita tidak tahu kapan begitu ya. Bahkan ada orang yang merasakan ketika perjalanan selama setahun ini dirasakan tanpa dirasa gitu ya. Tiba-tiba saja sudah Natal, tiba-tiba saja sudah mau tahun baru. Jadi rasanya waktu 1 tahun ini begitu cepat. Apalagi di tengah situasi pandemi yang mungkin kita ada dalam waktu yang mungkin berjalan lambat karena kita bekerja di rumah, kita ketemu dengan orang yang terbatas dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita mempergunakan waktu? Ingatlah, waktu itu adalah pemilik waktu itu adalah Tuhan sendiri. Itu artinya apa? Kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita lakukan saja. Lakukan saja apa yang bisa kita kerjakan. Karena apa dikatakan di sana bahwa Tuhan melihat satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Dan itu yang tidak boleh kita lupakan, Tuhan sang pemilik waktu dan kehidupan ini. Dan yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak lalai untuk menepati janjinya, saudara. Tuhan tidak lupa dengan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan? Kita mendengar sang Mesias telah lahir, Juru Selamat Allah hadir di tengah kita, penasehat ajaib, Allah Immanuel, Allah yang menyertai.
Itulah yang Tuhan janjikan. Jadi kalaupun kita ada dalam situasi yang saat ini mungkin dirasakan kurang menyenangkan, kita tidak bisa merayakan Natal yang berjumpa dan bersama-sama dalam satu ruangan yang besar gitu ya. Kita di rumah masing-masing, kita di tempat kita masing-masing, mungkin kita merasa sepi, kita merasa sendiri. Ingatlah tuh, saudara, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah apa yang bisa kita kerjakan. Mari kita kerjakan kesukacitaan, kita beritakan kegembiraan, kita nyatakan. Dan kita tidak boleh pernah berhenti untuk mempergunakan waktu kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Mari saudara kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, dengan waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, biarlah kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, memelihara iman bersama sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Dan berkatilah kami ya Tuhan, bimbing kami senantiasa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan kesukacitaan dan jangan lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.